sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu, ku akan dirimu, ya Allah, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Beracaralah. Hamba tahu, anakmu ini tahu Engkau ada di tempat ini Bapa. Bapa kami dalam surga, my Father. Hari ini beracaralah, sampaikan yang harus disampaikan. Curahkan kasih-Mu. Hati ini membutuhkan Engkau. Kasih yang sempurna telah ku terima. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, yang ku pinta, yang ku pinta. saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan.
akan kasih yang sempurna. Saudara, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena waktu pelayanan kita, bukan karena jiwa-jiwa yang dimenangkan. It's just pure, hanya karena cintanya Tuhan yang Dia curahkan di tengah-tengah kita. Dan hari ini, bahkan di masa Purim, saudara, di Purim, di Kairos dan waktu Tuhan, destiny dan rencana Tuhan atas hidup kita itu sangat besar. Dia punya mimpi-mimpi yang begitu besar. Dia punya mimpi untuk AOC akan membangkitkan imam-imam yang berdiri antara hidup dan mati, yang menjungkir balikan bangsa ini. Dia punya mimpi yang kita suka nyanyikan sampai miliaran jiwa. Dia punya mimpi lewat hidup kita, lewat mulut ini, lewat tangan ini. Miliaran jiwa akan dimenangkan. Dia punya mimpi untuk penari, untuk pemusik, penyembahanmu akan menarik surga menyentuh bumi. Dia punya mimpi untuk para pebisnis, para donatur. Engkau akan membiayai lawatan sampai ke ujung bumi dan setiap jiwa akan dimenangkan. Dia punya mimpi lewat tanganmu. Engkau akan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan tidak ada orang sakit di depan matamu. Dia punya mimpi yang begitu dahsyat atas hidup kita. Saudara, tapi kadang kita bertanya, gimana caranya Tuhan? Engkau lihat aku penuh kelemahan, Engkau lihat aku penuh kecacatan. Dan itu yang pun yang saya tanyakan, Tuhan, gimana Engkau pakai Bevis? Aku gagal, aku gak bisa ngomong, aku penuh kelemahan, aku bodoh. Gimana Engkau pakai? Tapi yang firman Tuhan ajarkan, yang Yesus ajarkan, minta, cari, dan ketuk. Bagaimana caranya? Biarkan Tuhan yang beracara dalam kita. Let's God do the way. Biarkan Tuhan yang beracara. Bagian kita ngapain? Minta, cari, dan ketuk. Bagaimana kita ngapain? Minta, cari, dan ketuk. Hari ini, di Purim ini, Tuhan sedang bertanya, apa yang engkau minta, nak? Apa yang engkau minta? Apa yang engkau minta? Apa yang engkau minta? Karena bagian kita cuma minta, cari, dan ketuk pintu surga. Sampai surga mencurahkan pintu lawatannya. Minta, cari, dan ketuk. Biarkan Tuhan yang menjalankan setiap acara dan jalan dan kemuliaannya. Bagian kita cuma minta, cari, dan ketuk. Tapi kadang aku gak percaya, Bev, dengan diriku. Yes, kita gak percaya dengan diri kita. Tapi kita percaya dengan Tuhan yang beracara dalam kita. Dan it's more than enough. Itu lebih dari cukup. Dan malam ini Tuhan sedang bertanya. Di masa Purim ini Tuhan bertanya, apa yang engkau mau? Apa yang kau minta? Mungkin kau minta kesembuhan. Mungkin kau angkat keluargamu. Mungkin kau angkat pekerjaanmu. Apa yang engkau minta? Dan bolehkah engkau minta, kita minta dengan hati yang percaya? Bukan percaya dengan kemampuan kita, no. Percaya dengan Tuhan yang sangat menyayangi kita. Dan Dia beracara sangat dahsyat. Inilah Kairos, inilah waktu, inilah momen ilahi. Mari angkat kedua tanganmu dan minta dengan sangat kuat. Kau beri yang ku. Apa yang kau minta malam ini? Apa yang engkau cari? Tuhan tahu setiap pergumulan. Ku ketuk. Maukah engkau keep on knocking dan tetap mengetuk sekalipun seakan-akan belum ada jawaban? Maukah kita keep on knocking saat kita minta lawatan seakan-akan terlalu berat? Adakah pasukan Tuhan yang keep on knocking dan berkata, Tuhan, aku mau lawatan, aku mau jiwa-jiwa, aku mau keselamatan, aku mau Pulau Sumatera dimenangkan, aku mau Pulau Papua dilawat oleh Roh Allah, aku mau generasi ini. Adakah yang keep on knocking dan tetap mengetuk seberat apapun? Tuhan cuma mengajarkan minta, cari, dan ketuk. Kau beri yang ku minta.
Tuhan, beracaralah di Mazabur di tengah. Beracaralah bukan karena kami, tapi karena Engkau yang begitu menyayangi kami. Ini anak-anak-Mu, pulihkan hati ini Tuhan. Pulihkan hati ini. Sebab hari ini kami membutuhkan jamahan-Mu. Tuhan, berbicaralah, sampaikan yang harus disampaikan. Yang tidak suka batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini atmosfer surgawi di tempat ini. Dan kami aktifkan pelayanan malaikat beracara sangat dahsyat. Membawa lawatan demi lawatan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, di masa Purim ini, firman Tuhan cuma bertanya simpel, apa yang kau minta? Seperti Tuhan datang ke Salomo, apa yang sebenarnya kau minta? Apa? Kadang kita berpikir gak mungkin. Tapi apa yang gak mungkin buat manusia, itu terlalu mudah buat Tuhan. Dan terlalu mudah. Dan biarkan Tuhan beracara. Kadang kita bertanya, gimana jalannya Bev? Gimana jalannya? Biarkan jalannya adalah jalan iman. Biarkan kita tetap percaya. Dan biarkan Tuhan yang melakukan semuanya. Biarkan Tuhan yang beracara. Kadang kalau engkau bilang, kita suka keminter. Kita merasa pintar dan kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Waktu Tuhan bilang A, kita bilang Tuhan jalannya harusnya B. Waktu Tuhan bilang C, Tuhan jalannya harusnya D. Padahal bagian kita cuma percaya. Bagian kita cuma percaya. Saudara, kalau saudara hari ini kadang kita terlalu sibuk memikirkan jalannya dan caranya. Bagian kita cuma percaya. Saudara, kalau saya boleh tanya, mungkin saya tanya misalnya ke Brother Joe, Om Joe, Uncle Joe. Misalnya, kalau saya tanya ke Uncle Joe, apa yang ngebuat Om Joe dipakai Tuhan? Gak tahu. Kalau semua orang hamba Tuhan tanya, apa yang ngebuat kau dipakai Tuhan? Gak tahu. Karena Tuhan memakai kita. Itu cuma anugerahnya. Bukan karena kehebatan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, the work of the flesh. Pekerjaan kita cuma menghasilkan daging. But the fruit of the spirit. Tapi rohlah yang menghasilkan buah. Dan saya rindu saudara dan saya, kita didapati berbuah. Yang percaya katakan, amin. Kita dapati berbuah. Karena hidup kita, Tuhan rindu setiap kita menghasilkan buah-buah roh. Bukan the work of the flesh. Tapi biarkan the fruit of the spirit. Bagian kita cuma tentang percaya. Sesimpel itu. Waktu kita minta Tuhan, aku minta lawatan. Tadi aku saya dikasih tahu Lala, katanya mau ke Bali, mau pendamaian. Waktu kita berdoa buat Pulau Bali, bagian kita pasti percaya. Dan habis percaya waktu Tuhan bilang, gelinding wae. Kalau engkau ngajarin, gelinding. Percaya total. Jalani semua yang Tuhan suruh lakukan, that's it. Tapi saudara, kadang tantangannya kita itu gimana kita tetap menjaga janji Tuhan. Gimana kita tetap percaya akan janjinya di tengah keadaan seperti ini atau mungkin lebih parah. Saudara, janji Tuhan itu kalau Alkitab atau saya boleh gambarin. Janji Tuhan itu waktu Tuhan berkata lawatan. Waktu Tuhan berkata sama Pak Agung, Pak Daniel, miliaran jiwa. Janji Tuhan itu seperti waktu Tuhan kasih seperti seorang anak yang mau kita kandung. Saya lagi belajarin tentang kandungan karena saya baru dapati istri saya hamil. Saya bersyukur saudara, saya mulai taunya gara-gara ada Derian sama Lala datang ke apartemen saya. Terus kita tes bareng-bareng ya, kita tes. Wah waktu itu jadi saya pelajari tentang kandungan. Dan saya mulai latihan tentang hati Bapak saudara. Saudara, dan kandungan itu saudara, kalau manusia itu ngandung itu 9 bulan. Kalau dogi atau anjing, kalau ngandung itu 2 bulan. Tapi kalau paus ngandung itu 18 bulan. Saudara, janji Tuhan kadang yang Tuhan ucapin sangat besar. Dan kita bertanya, Tuhan kenapa ini udah setahun, ini udah 2 tahun, ini udah 6 bulan, kok belum terjadi? Bagian kita apa?
kandung terus janji yang Tuhan berikan. Kita rabi terus, kita pegang terus. Dan saya waktu ke dokter, saya dikasih tahu sama dokternya, dibookingin sama Lala, dikasih tahu nanti kalau karena udah hamil, suruh makannya harus dijaga ya. Nggak boleh makan yang mentah-mentah, nggak boleh makan salmon, nggak boleh makan yang mentah-mentah, nggak boleh makan bakar-bakaran, nggak boleh makan sate, nggak boleh. Kenapa? Karena ada ulet. Terus hati-hati sama virus. Nah, saudara, setiap waktu Tuhan kasih janji, bagian kita apa? Kita kandung seperti anak kita. Pegang erat itu. Jangan biarkan virus-virus ketidakpercayaan masuk dan membunuh setiap janji Tuhan. Bagian kita that's it, cuman itu. Pegang terus dengan iman. Pegang terus dengan iman. Dan jangan biarkan apapun itu membunuh janji Tuhan. Pegang terus, jangan biarkan virus ketidakpercayaan itu membunuh. Saudara, semakin besar janji yang Tuhan berikan, kadang membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa? Bukan karena Tuhan, tapi karena Tuhan menyiapkan fondasi di setiap kita. Waktu Tuhan memberikan janji yang begitu besar, kadang perlu waktu yang begitu lama. Sebenarnya apa sih? Tuhan sedang menyiapkan fondasi, saudara. Dan fondasi itu Tuhan rindu banget. Tuhan rindu banget setiap anak-anaknya, setiap kita Tuhan curahkan. Tuhan curahkan. Oke, saudara, kita buka ayat ya. Yeremia 18 ayat 4. Yeremia 18 ayat 4 dikatakan seperti ini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, firman Tuhan berkata, firman Tuhan di Yeremia berkata, Tuhan itu seperti tukang periuk. Dan dalam hidup ini, dalam setiap kita, saudara, di dunia ini, akan selalu ada dua tukang periuk. Tukang periuk yang jujur atau tukang periuk yang tidak jujur. Apa sih yang terjadi? Saat satu tukang periuk itu ngebuat bejana tanah liat, seperti pot atau apapun. Dan waktu di tengah pembuatan, anggaplah ada angin atau apapun dan hasilnya gak maksimal. Akhirnya dia jadi. Tapi di dalam ada keretakan-keretakan kecil. Dan apa yang terjadi saat air panas dituangkan di bejana itu bakal hancur. Pang! Kenapa? Karena keretakan-keretakan kecil itu sangat berbahaya. Dan hari ini Tuhan sedang membentuk hidup kita. Bagaikan bejana siap dibentuk. Tuhan sedang membentuk bejana hidup kita. Kadang ada keretakan, dan keretakan. Dan itu harus diberesi, saudara. Itu harus diberesi. Dan apa yang akan dilakukan? Tukang periuk yang jujur, dia akan bantingkan bejana itu lagi. Dan dia akan buat ulang. Dia akan proses hidup kita ulang. Waktu kita udah mau jadi ada retak, Tuhan proses lagi. Nggak apa-apa, Tuhan akan tungguin. Mungkin perlu 1 tahun, mungkin perlu 5 tahun, mungkin perlu 10 tahun. Atau mungkin berpuluh-puluh tahun. Tuhan akan tungguin. Dan Tuhan akan proses hari demi hari setiap hidup kita. Tapi tukang periuk yang tidak jujur, ketika ada keretakan itu, dia akan tutupin itu dengan lilin. Dia akan tutupin dengan lilin, dia akan tunjukin. Dan mata orang awam, dia gak akan bisa bedain. Itu bejana itu ada retak atau enggak. Itu hanya bisa dibedakan ketika itu dituangkan air panas. Dan saudara, itu makanya hari ini orang berkata, waktu dia memiliki hati yang murni, hati yang tulus, dia akan berkata ini sincere ya. Sebenarnya arti kata sincere dalam bahasa Latinnya itu without wax, tanpa lilin. Bejana yang mulus tanpa lilin. Bagaikan bejana siap dibentuk. Dan hidup kita, saat Tuhan jemput kita di awan-awan, biarkan hidup kita menjadi bejana yang murni. Mungkin hari ini kita masih penuh dengan keretakan dalam semua bidang dalam hati ini. Tapi Tuhan mau beresin satu persatu. Dan biarkan kemurnian itu mengalir dalam hidup kita. Dan hari ini ada satu poin yang Tuhan mau beresin di tengah-tengah kita. Saudara, saya bersyukur saudara bisa ada tempat ini. Ada satu poin penting yang Tuhan mau sampaikan.
Mungkin begitu singkat. Tapi Tuhan mau hari ini kita mulai dengan kejujuran. Saudara, saya akan sampaikan beberapa poin simpel. Tapi saya mau dan saya rindu, Tuhan rindu. Hari ini yuk kita sama-sama jujur di hadapan Tuhan. Kita biarkan hati ini terbuka. Dan biarkan Tuhan beracara. Bukan karena hebat kita. Tapi saya selalu bilang, Pak Yusak selalu bilang, Bev, hidup sama Tuhan itu jujur. Kalau memang kita gak suka, kita marah, ya ngomong sama Tuhan. Tapi engkau tuh bilang gini, tapi Bev, justru banyak kali kita datang pelayanan ke gereja, ke persekutuan. Banyak kali kita gak jujur. Bahkan lebih banyak pelayan yang menggunakan topeng. Daripada orang-orang yang mau jujur terbuka di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, saya rindu paling cuma 15 menit, 20 menit. 20 menit ini kita mulai dengan kejujuran. Dengan hati yang jujur. Dan biarkan tangan sang tukang periuk Yesus Kristus membentuk hati ini. Membentuk hati ini dan membentuk hati ini. Mungkin dalam beberapa menit ke depan. Ada beberapa dari engkau yang hatimu seakan digoncangkan. Mungkin ada yang hatimu seakan kau merasakan sesuatu yang baru. It's okay. Dan biarkan sebentar aja tangan sang periuk membentuk hati ini. Kuncinya cuma satu. Jujur. Dan biarkan hari ini kita mulai dengan kejujuran. Oke, mari kita buka. Tapi saudara, saya rindu banget. Kita mulai dengan kejujuran. Kita buka ya. Firman Tuhan, mari kita buka di Maleakhi 4 ayat 5. Kita mulai. Tapi saudara, gak panjang pesannya. Tapi saya rindu banget kita mulai dengan kejujuran. Maleakhi 4 ayat 5. Maleakhi 4 ayat 5. Oke, kalau gak ada saya yang baca aja. Maleakhi 4 ayat 5 di sini katakan seperti ini. Bisa tampil. Maleakhi 4 ayat 5 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudara, kapan itu? Hari-hari ini adalah hari-hari menjelang datangnya hari Tuhan. Sekarang inilah Nabi Maleakhi menuliskan ayatnya. Nabi Maleakhi menuliskan ayatnya untuk saat-saat seperti ini. Kita sedang berada di hari menjelang datangnya hari Tuhan. Saya kemarin dari Semarang, saya baru nyampe kira-kira jam 2-an dari Semarang, baru di Bandung. Baru nyampe, saya kemarin sharing di Semarang. Di situ saya bilang, dan bahkan saya akan tetap berkata, saya pun gak tahu saudara kapan pengangkatan itu. Mungkin dan bisa jadi, ada kemungkinan, bisa jadi ini khotbah terakhir saya. Bisa jadi saya belum menyelesaikan khotbah ini, Tuhan sudah mengangkat kita. Dan saya selalu bilang, Tuhan, aku gak akan pernah menyia-nyiakan satu pesan pelayanan apapun. Karena saya rindu waktu Tuhan menjemput kita. Dan waktu sangkakala terakhir itu ditiupkan. Kita sedang memberikan yang terbaik dari dasar mezbah yang paling harum. Kita angkat bagi Tuhan. Buat pemusik kita sedang memainkan alat musik dengan hati yang paling indah. Buat pengkhotbah kita sedang menyampaikan pesan Tuhan dengan berapi-api. Pesan terbaik yang kita berikan. Dan buat jemaat, kita sedang menyembah Tuhan dengan all-out, dengan segalanya. Dan di hari itulah Tuhan menyebut kita, bam. Dan I don't know, mungkin sekarang, mungkin berapa menit ke depan, mungkin berapa tahun ke depan. Tapi bagian Tuhan cuma berkata, bersiap-siaplah. Karena kita gak tahu waktu dan kapannya. Tapi yang saya tahu, kita sedang menjelang datangnya hari Tuhan, sangkakala terakhir. Dan saya rindu, waktu sangkakala terakhir itu ditiupkan, kita sama-sama diangkat di awan-awan. Dan kita akan bertemu kembali di surga. Di surga, saudara akan bertemu kiri kanan saudara. Mungkin kita satu komplek, mungkin apa, I don't know. Tapi kita akan kembali.
Dan kita akan kembali ke surga. Di surga kita akan kembali bersama para pendahulu kita. Saya akan bertemu mama saya akan bertemu engkong emak, Pak Agung, Pak Daniel. Dan hari yang indah itu akan ada perkawinan anak domba, pesta perjamuan yang begitu indah. Tapi hari ini, waktu kita masih ada di dunia dengan darah dan daging, dengan tubuh yang fana ini, maukah kita memberikan segalanya, menghargai semua yang ilahi, dan biarkan kita berikan khotbah terbaik, penyembah terbaik, waktu Tuhan menjemput kita dan Dia datang yang kedua kali. Lanjut saudara ya, Malaki 4 ayat 6 ayat selanjutnya. Sini katakan seperti ini. Malaki 4 ayat 6. Maka Tuhan untuk hari yang akan datang itu, maka Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ini adalah ayat terakhir, kitab terakhir di perjanjian lama. Biasanya sebelum kita pergi, sebelum kemarin saya ke Semarang, sebelum saya pergi, pas saya mampir ke Windu atau mampir kemana, sebelum saya mau berangkat, saya akan ngomong satu pesan yang penting. Jangan lupa ya, misalnya cuci baju, jangan lupa ya, apa dan sebagainya. Jangan lupa, kenapa? Karena saya mau ngingetin di terakhir sebelum saya berangkat. Saya akan nyampein pesan yang penting ke keluarga saya, supaya gak lupa. Dan Tuhan menyampaikan pesan yang sangat penting. Ada satu poin penting, makanya Tuhan berkata supaya Tuhan tidak memukul bumi hingga musnah. Ada satu poin penting, yaitu membalikan hati anak-anak kepada bapak-bapak dan hati bapak-bapak kepada anak-anak. Saudara, siapapun kita, umur berapapun kita, Tuhan mengajarkan waktu kita memanggil Dia, sebut satu doa, Bapa kami yang di dalam surga. Kenapa sih? Kenapa sih satu poin ini begitu penting? Karena saudara, tanpa sadar ada sangat banyak umat-umatnya yang memiliki luka di jiwa dan dia gak punya gambaran Bapa. Mungkin kau dari kecil kau gak ketemu Bapamu. Mungkin kau pernah dilukai oleh papamu di dunia. Dan luka itu begitu mendalam di hatimu. Dan apa yang terjadi waktu kita datang menghadap Bapa dan kita berkata Bapa. Waktu kita berkata Bapa surgawi, waktu kita berkata Bapa, tanpa sadar kita mulai menjauh. Dan respon otomatis kita berkata, Bapa di dunia aja melukai aku sedemikian rupa. Bapa di dunia aja nyakitin hatiku. Bapa di dunia aja ngecewain aku. Dan waktu kita sebut Bapa, kita gak mau. Dan waktu tangannya mau menjamah kita, waktu mau menyentuh hati kita mengeraskan hati kita. Kita bilang no way, aku udah begitu dilukai. Dan aku memilih untuk mengeraskan hatiku. Padahal yang Tuhan mau, detik ini Tuhan rindu untuk kita jujur sama Tuhan. Kita lepaskan topeng kita. Kadang kita berusaha sok kuat di hadapan Tuhan. Kita berusaha I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine, and I'm fine. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kita mengeraskan hati ini. Waktu kita ngomong ke orang bertanya gimana? Kita bilang it's okay, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Tapi apa yang terjadi? Kita berusaha mengeraskan hati ini. Padahal Tuhan rindu detik ini kita mengalami kejujuran. Pada zaman terakhir, hari-hari ini, generasi Elia, Yahweh yang artinya Yahweh, Bapa dan Tuhan. Dan saudara, setelah itu masuklah ke perjanjian baru. Dan selama 400 tahun, selama 400 tahun lamanya, tidak ada satupun pesan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab.
I don't know, mungkin Tuhan diam, mungkin Tuhan berbicara. Tapi tidak ditulis dalam kitab yang hidup. Selama 400 tahun seakan Tuhan diam. Hap. Satu pesan terakhir sebelum Tuhan diam. Hati bapak-bapak harus kembali kepada anak. Dan hati anak kembali kepada bapak. Sebelum aku hancurkan, kalau tidak aku hancurkan. Saudara, kita tidak akan pernah bisa mengalirkan kasih, memuridkan, mengalirkan kasih Bapa. Sebelum kita belajar menjadi hati seorang anak. Kita mau jadi hati seorang bapak, mau jadi pemimpin, mau jadi leader. Tapi sebelum kita jadi leader, yuk belajar jadi hati seorang anak. Dan detik ini kita mau belajar hati seorang anak. Saudara, tanpa sadar, seperti saya contohnya, saat saya penuh dengan luka, waktu Tuhan angkat saya jadi pemimpin, tanpa sadar luka itu saya salurkan ke anak-anak saya. Dan bukannya saya mengasihi dan memeluk, justru saya melukai, dan melukai. Harus Tuhan bereskan. Tapi itu dimulai dari kejujuran. Dan saudara, apa yang terjadi? 400 tahun kemudian, seorang Tuhan muncul ke dunia. Menjadi manusia. Dan dia mengucapkan satu pesan. Yang mungkin dunia berkata, udah lupa ya Tuhan akan pesannya. Tapi Tuhan berkata, no, aku belum lupa pesan yang sangat penting yang Bapakku pernah ucapkan. Kita buka di Lukas 1 ayat 17. Ada satu pesan yang begitu penting yang Yesus ajarkan. Yang Yesus berkata itu pernah diucapkan oleh Bapakku lewat Nabi Maleakhi 400 tahun yang lalu. Dan Yesus berkata, aku harus ucapkan lagi. Supaya setiap kita tahu betapa pentingnya. Dan firman Tuhan berkata, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Sekali lagi kuasa Elia disebut karena Bapa. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik. Sekali lagi saudara, untuk membuat hati fathers, bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka, anak-anak durhaka yang kecewa, yang marah, yang mau jahat, pikiran jahat kepada orang tuanya, kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara rindu kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan? Saudara, ada satu kunci. Ada satu kunci. Setiap kita menjadi umat yang layak. Hati yang berbalik kepada Bapa. Pesannya gak pernah lupa. Pesannya sama setelah 400 tahun. Hati yang berbalik kepada Bapa. Hari ini sebentar. Saudara, bolehkah kita jujur? Hari ini mungkin kita dilukai. Mungkin kita gak punya figur seorang ayah. Tapi maukah kita belajar jujur? Jujur sama Tuhan. Saudara-saudara gak perlu jujur sama kiri kanan. Saudara gak perlu jujur sama saya, no. Yang Tuhan rindu, kita jujur sama Tuhan. Saudara, ini menurut research atau penelitian, boleh tampilin slide-nya. Anak-anak yang gak punya figur seorang ayah, dia akan kehilangan minimal 3 hal penting ini. Pertama, dia akan kehilangan identitas yang sejati. Dia gak punya gambar diri. Dia akan kehilangan rasa aman. Insecure dalam hidupnya. Kadang akhirnya apa sih yang dia cari? Dia cari lewat pacaran. Waktu kita pacaran, kita mulai chat pasangan kita. Dan waktu hilang 5 menit udah ditanyain, kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? 5 menit kemudian, lagi apa? Lagi apa? Lagi apa? Baru belum dibales, baru mau dibales. Kok kamu ngilang sih? Kamu kok jahat sih? Kamu kok tinggalin aku sih? Kamu gak sayang sama aku ya? Kenapa sih? Karena kita gak punya rasa aman. Dan yang terakhir, kita gak punya tujuan hidup. Saudara, waktu umur 11 tahun, mama saya meninggal karena kecelakaan.
Dan 10 tahun dan papa saya masuk penjara. Selama 10 tahun papa saya ada di dalam penjara. Hari itu menghancurkan semua image bapak, papa dalam hidup saya. Waktu saya ingat banget, saya lagi di sekolah di CBCS kalau saya bareng Lala juga. Dan waktu kita lagi di sekolah, tiba-tiba guru tuh bilang, oke, ini akan jadi Happy Father's Day. Besok akan ada Happy Father's Day. Semua tolong ceritakan tentang ayah masing-masing. Pekerjaannya, apa ceritain. Dengan bahasa Inggris, dengan speech yang bagus. Tolong dengan alat peraga. Dan besoknya saya lihat satu kelas menjadi begitu meriah. Mereka belum waktunya cerita, mereka udah bangga cerita. Ada yang jadi pilot papahnya dan dia pakai topi pilot. Ada yang jadi dokter dan dia pakai jas dokter. Ada yang tentara, polisi, dia pinjem alat papanya, dia pinjem seragamnya. Dia pinjem baju seragamnya. Dan dia pakai dengan bangga. Ada yang papanya pendeta, dia bawa Alkitab dan dia bawa jas hitam. Dia ceritain dengan bangga. Dan hari itu, saya gak punya gambar diri. Saya gak punya identitas. Waktu anak-anak yang lain cerita tentang papahnya dengan sangat bangga. Hari itu saya cuma diam. Saya cuma bengong. I don't know what to do. I don't know. Saat saya lihat setiap anak, dia ceritakan ayahnya dengan bangga. Bahkan sejujurnya mereka sangat bangga kok. Kalau saya tanya sama Lala, banggakah Lala dengan Papa Raja? Lala pasti cerita, aku bangga banget dengan Pak Daniel. Bahkan itu bisa menggantikan sosok Tuhan kok. Bahkan seperti Tuhan, karena dia memang punya otoritas yang Tuhan berikan. Dan hari itu saya gak punya. Gambar diri saya hancur. Hari itu saya cuma bengong. Saya tulis di satu kertas, Tante Lani pernah baca itu. My mom was died. Saya coba tulis itu. Dan papaku in prison. I don't know what to do. Saya coba tulis itu. Dan saya coba bacain itu depan kelas. Saya bacain dengan air mata. Kenapa? Karena saya gak punya gambar diri. Hari ini saudara, saya tahu beberapa dari saudara. Sebagian besar. Mungkin saudara punya papa yang utuh. Tapi gambar diri itu rusak. Karena tanpa sadar saudara pernah dipukul. Saudara pernah dilecehkan. Mungkin pernah diucapin satu kata-kata yang begitu menyakitkan. Mungkin papanya ngomong juga gak dengan maksud yang benar. Dia cuma ngomong karena capek. Dan itu melukai engkau. Dan tanpa sadar gambar diri itu rusak. Dan apa yang bahaya saat kita gambar diri kita rusak. Kita paling cuma lari kalau gak ke narkoba. Buat cari imajinasi, buat kita nge-fly. Atau kita jatuh ke free sex. Itu membuat saya jatuh. Itu membuat saya marah. Itu membuat saya kecewa. Saya gak punya gambar diri. Dan apalagi rasa aman. Hari itu saya bahkan takut untuk terlalu sayang sama orang. Kenapa? Karena di pikiran saya, pasti ninggalin lagi. Pasti ngecewain lagi. Pasti kecewa. Kita insecure. Baik di pelayanan, baik dimanapun. Dan ketiga, tujuan hidup. Saudara, dulu saya tuh kalau ditanya, Bev, mau apa? Kalau gede mau jadi apa? Mau kuliah apa? Mau sekolah apa? Saya kan cuma satu jawabannya, gak tahu. Gak tahu. Dan gak tahu. Kenapa? Karena saya gak punya tujuan. Saya gak punya tujuan hidup. Saya gak punya gambar diri. Saya gak punya rasa aman. Ini dunia, saudara. Riset dari dunia. Yang kehilangan figur seorang ayah. Dia akan kehilangan 3 ini minimal. Hari ini yang Tuhan mau kita jujur. Kadang itu menyakitkan. Saudara boleh diangkat pelayanan begitu tinggi. Tapi kalau kita kehilangan figur seorang ayah. Dan kita gak mau Tuhan bereskan malam hari ini. Itu akan sangat berbahaya. Tahukah destiny dan tujuan Tuhan untuk setiap kita itu sangat besar. Kau akan pergi ke pulau-pulau dan menyalurkan kasih seorang ayah. Tapi kadang waktu kita mau ngomong Bapa, gambaran kita dengan Bapa di dunia. Saudara, kadang itu meletihkan. Waktu papa saya di penjara selama 10 tahun, 3 kali papa saya nyoba bunuh diri. Waktu itu saya datang ke rumah sakit
daerah, saya lupa daerah mana. Saya pergi ke rumah sakit, ada orang OC juga yang bantuin dan saya berterima kasih. Terus saya dikabarin, beres pelayanan. Bev, kamu di mana? Saya bilang saya masih di jalan. Terus dibilangin, kamu cepat ke rumah sakit. Saya tanya kenapa sama Tante Lani. Karena papa nyoba bunuh diri. Dia papa minum racun tikus atau apa, saya lupa. Dan waktu saya datang ke rumah sakit, saya lihat papa saya muntah darah. Pak. Dan itu melukai gambar diri lagi dalam hidup saya. Tapi kadang saya gak mau jujur. Saya berusaha sok kuat. Saya bilang, it's okay. It's okay. Padahal sejujurnya, it's okay untuk kita nangis di hadapan Tuhan. It's okay untuk kita berkata, I need help. It's okay untuk kita kelihatan buruk. It's okay untuk kita meminta pertolongan Tuhan. Dan hari itu saya milih untuk mengeraskan hati. Satu hari yang paling melukai saya. Satu hari di tengah pelayanan saya. Tiba-tiba papa saya, mungkin bapak saudara tahu. Tiba-tiba bapak saya butuh buat bisnis, buat apa. Dan saya kasih semuanya yang saya ada. Saya bilang ke saudara saya bilang ke junior. Kamu punya papa yang mendukung kamu. Mendukung destiny kamu. Mendukung semua mimpi kamu. Tapi saya bilang, saya punya papa yang harus saya dukung. Yang harus saya angkat. Dan kadang itu meletihkan. Apalagi waktu kita mengalami pengkhianatan. Kadang itu meletihkan. Satu titik, bahkan setiap kali, berkali-kali. Waktu saya ketemu orang yang pernah dirugikan. Saya harus datang dan saya bilang, Om, Tante, sorry ya. Om, Tante, sorry ya. Om, Tante, sorry ya. Dan saudara tanpa sadar, itu melukai hati saya. Itu melukai gambar diri. Dan gambar itu hancur. Dan waktu Tuhan mau datang. Dan Tuhan mau jamah kita satu persatu. Dia mau peluk kita. Dia mau pegang kita. Dia mau mengasihi kita. Kita bilang, kok Bev. Tapi aku aja dilukai. Dengan ayahku. Aku pernah digambar. Aku pernah dilecehkan. Gimana Tuhan bisa mengasihi aku? Gimana? Bahkan Yesus mengajarkan kita menyebut Tuhan itu Bapa. Bapa kami di dalam surga. Bapakku, Papaku. Gimana kok? Itu makanya Tuhan mau pulihin hari ini. Itu makanya sekarang ini Tuhan mau pulihin. Hari ini kuncinya kita cuma butuh jujur saudara. Kita cuma butuh jujur. Oke, saya lanjut ya. Dan hari itu tiba-tiba Yesus, kita buka ya saudara ya. Di kita buka di Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Di sini katakan seperti ini saudara di Matius 3 ayat 17. Ayat 16 saja, sorry. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Sesudah Yesus memberikan dirinya seutuhnya. Pembaptisan lambang kita memberikan hidup kita ke hadapan Tuhan. Kunci awal selain percaya dan jujur, kita mau memberikan hidup kita ke Tuhan. Selama kita masih pegang, Tuhan gak bisa. Tapi kita harus memberikan itu semua. Dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Nah ini bahkan Yesus pun, bahkan seorang Tuhan yang menjadi manusia pun perlu mendapatkan figur seorang ayah. Bahkan Yesus pun perlu mendapatkan pengakuan seorang bapak. Bagaimana kita? Kadang kita sok kuat. Even Jesus, bahkan Yesus pun. Dia perlu mendapatkan pengakuan seorang ayah. Berkata seperti ini. Lalu tiba-tiba Bapa, terdengarlah suara dari sorga. Bapa berteriak dengan dahsyat, dengan bangga. Berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Saudara, Bapak seperti berkata, Bapak bilang seorang ayah
berkata, mungkin kalau saya gambarin, seperti Bapak bilang ke Derian. Dan Bapak bilang, Derian adalah anakku yang kukasihi. Dan kepada Derianlah Bapak berkenan. Bahkan Yesus pun perlu pengakuan seperti itu. Dan hari ini Bapak berkata kepada setiap kita satu persatu, Bevis, engkaulah anakku yang kukasihi. Dan kepadamulah aku berkenan. Saudara, boleh ada slide selanjutnya. Saudara, kalau saudara lihat di Matius 4, di ayat selanjutnya, firman Tuhan berkata, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai. Bapak tahu, sebelum Yesus dicobai, Yesus harus mendapatkan pengakuan dari Bapa. Hari ini saudara, kita bukan memasuki masa yang enak. Ada masa ujian yang Tuhan mau kita lewati. Tapi sebelum kita lewati masa itu, ada pengakuan seorang Bapa yang mau dicurahkan ke tengah-tengah kita. Dan hari ini Tuhan berkata kepada kita satu persatu. Tuhan bilang, engkau Bevis adalah anakku. Dan detik ini kita punya gambar, kita punya identitas yang sejati. Siapa kita? Kita adalah anak dari Bapa di surga. Kita yang gak punya gambar. Tuhan menunjukkan gambar diri yang begitu indah karena kita seorang anak. Dan Bevis, engkau adalah anakku yang kukasihi. Anakku yang kukasihi. Setiap insecure dalam hidup kita mendadak lenyap, mendadak hilang. Kenapa? Karena ada rasa aman, ada kasih yang Tuhan berkata, engkau tidak perlu mencari lagi kasih di dunia. Karena kasih Bapa. Engkau gak perlu merongrong akan kasih. Akan cinta yang fana. Engkau gak perlu jatuh narkoba. Engkau gak perlu jatuh di free sex. Engkau gak perlu jatuh ke dugem dan semuanya. Why? Karena ada kasih yang kau dapatkan, yang kita dapatkan dari Bapa. Dan terakhir, kita yang gak punya tujuan hidup. Tuhan bilang, Bapa bilang, dan kepadamulah, Bevis, kepadamulah aku berkenan. Kita yang gak punya tujuan hidup, hari ini kita tahu tujuan hidup kita adalah perkenanan dari Sang Bapa. Saudara, detik ini, maukah kita jujur? Maukah kita jujur? Semua identitas yang sejati, rasa aman, dan tujuan hidup menjadi perkenanan Bapa. Tapi maukah sebentar kita jujur? Saudara, boleh saudara tutup matamu sebentar. Dan maukah kita jujur? Hari ini maukah kita jujur? Hari ini mungkin kau udah puluhan tahun, engkau berusaha pendam itu. Dan kau berkata, it's fine. Aku akan melupakan semua luka dari papaku. Tapi Tuhan bilang, nak, Bapak bilang, anakku, bukan waktu yang menyembuhkan. Itu bukan sembuh. Itu cuma mengeraskan hatimu. Kadang kenapa saat sebelah kita bisa meneteskan air mata, kita tetap beku dan kita tetap marah. Kenapa? Karena kita berusaha mengeraskan hati kita. Tapi malam ini Bapak mau mencurahkan kasih-Nya. Bapak mau mencurahkan kasih-Nya. Saudara renungkan. Tutup matamu dan saudara renungkan. Bapak sedang berkata, engkau adalah anakku yang kukasihi. Dan hanya kepadamulah anakku Maisan, Bapa berkenan. Semua gambar diri kita yang hancur Tuhan pulihkan. Hari ini kuncinya cuma jujur. Dia minta Tuhan pulihkan. Hari ini Tuhan sedang bicara satu persatu. Hari ini
Kalau engkau mau jujur dan kau bilang, Bapak, aku perlu pemulihan darimu. Gambar figur seorang ayah rusak dalam hidupku. Dan aku mau dipulihkan. Abaikan kiri kananmu, mau bilang apa, is okay. Hari ini cuma antara Bapak dan antara engkau. Kalau engkau mau dipulihkan, kalau engkau mau jujur di hadapan Tuhan, bolehkah taruh tanganmu di hatimu? Hanya kau yang mau jujur. Katakan, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Dengan lembut, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Hari ini maukah jujur? Bapak ada di tempat ini. Kita bisa menyebut dia Daddy. Kita bisa menyebut dia Papa. Kita bisa menyebut dia Papi. Semua gambar diri, figur seorang ayah yang rusak, Tuhan mau pulihkan. Dia mau datang dan dia mau peluk ke hati ini. Tapi hari ini maukah jujur? Maukah kita jujur? Maukah kita jujur? Mungkin kau pernah dilukai dan kau berkata, Bev, terlalu sakit. Aku terlalu dikecewakan berkali-kali. Aku juga berkata, yes, I know. Itu bukan karena keinginan kita. Itu bukan karena kemauan kita. Kita dilukai berkali-kali. Dan kita bilang, apa salahku? Mungkin kau gak salah. Tapi hari ini Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau pulihkan. Dan Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau pulihkan. Nah, Tuhan mau pulihkan. Tapi hari ini Tuhan mau jujur. Mari katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu mari kita mulai dari hati seorang anak dulu. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saya mau tutup dengan ayat ini. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Ketika Elisa melihat itu, hari itu Elia berkata sama Elisa, Elisa, apa yang kau mau? Dan hari itu Elisa menjawab, aku mau double porsi. Aku mau double portion, Elia. Dan Elia bilang, apa yang kau minta itu suka, itu susah, itu berat, it's kabut, itu sangat berat. Tapi kalau engkau bisa melihat, maka terjadilah. Kalau engkau tidak bisa melihat, maka tidak terjadi. Hari itu Elisa bilang, aku mau warisan. Aku mau warisan kesulungan. Aku mau warisan kesulungan. Aku mau yang ilahi. Saudara, dalam dunia ini
akan ada anak-anak Tuhan yang punya mata seperti Esau dan berkata, aku cuma mau yang dunia kok. Bahkan kalau buat pikiran dunia, Esau jauh lebih enak. Esau terima uang, Esau terima semuanya, semua kekayaan dari papahnya turun ke Esau. And that's it. Tapi akan ada anak-anak, akan ada umat-umat Tuhan yang mempunyai mata Yakub yang berkata, I don't care tentang apapun yang dunia. Yang aku cuma mau mengejar yang ilahi. Aku mau covenant, perjanjian dari generasiku. Aku mau warisan ilahi dari pemimpinku. Dan hari itu Esau berkata, Yakub, buat apa? Cuman seorang hamba Tuhan yang numpangin tangan dan ngucap-ngucap di mimbar. Cuman ngucapin blessing dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan bla 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 bla. Ngapain Yakub? Mendingan kita terima berkat aslinya fulus. Tapi Yakub kata, no. Aku tetap mau mengejar yang ilahi. Aku mau warisan ilahi. Aku mau jubah perjanjian. Aku mau melanjutkan generasi ini. Aku mau melanjutkan mimpi dari pendahuluku. Saudara, hari ini seakan waktu hamba Tuhan mengucapkan berkat, orang dunia berkata, it's just cuma mengucap muat-muat dari mulut. Tapi akan selalu ada umat-umat Tuhan yang mempunyai mata Yakub, yang berkata, I want yang ilahi lebih dari apapun yang dunia katakan. Orang berkata aku gila, orang berkata aku bodoh, orang berkata aku gak mikir. Yang aku tahu, aku cuma perjanjian yang ilahi. Dan saudara, itu pun yang dikatakan Elisa kepada Elia, aku mau warisan double portion. Tapi saudara, apa yang terjadi setelah Elia melakukan mujizat yang begitu dahsyat? Hari itu Elia terangkat, bam. Tapi ada satu kata yang begitu dahsyat. Waktu kairos Tuhan dinyatakan. Di sini dikatakan kata Elisa. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia. Saudara, apa yang Elisa teriakkan? Ketika momen kairos ilahi, dia sedang teriak, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaian Elia. Dan jubah lama Elisa dikoyakkan. Dan dia menerima warisan ilahi. Saudara, kapan kita bisa menerima warisan ilahi? Ketika kita punya figur seorang ayah. Ketika kita punya figur seorang bapa di surga. Di situ semua warisan yang ilahi dicurahkan. Saudara, kata yang sama dibaca. Boleh buka 2 Raja-Raja 13 ayat terakhir. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. 2 Raja-Raja 13. Hari ini inilah sebelum Elisa pulang lagi. Tiba-tiba 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa sakit dan menyebabkan kematiannya sebelum Elisa pulang. Datanglah Yoas Raja Israel kepadanya menangis. Raja Yoas sangat pintar. Dan dia tahu ada satu kunci warisan. Untuk aku bisa dapat warisan ilahi. Dan apa yang dikatakan Raja Yoas. Persis sama ketika kairos dan waktunya. Bapakku, Bapakku, kereta Israel. Dan orang-orangnya yang berkuda. Saudara, kita mau warisan ilahi. Ada satu kunci untuk kita bisa menerima warisan ilahi. Ketika kita punya figur seorang ayah dalam hidup kita. Saudara, saya bersyukur banget. Dan saya bersyukur. Waktu figur saya punya banyak. Saya bersyukur waktu mama saya meninggal. Dan bapak saya masuk penjara. Kita dipanggil. Dan pertama kali Pak Daniel bilang ke saya dan ke AL. Bev, L, Junior mulai sekarang. Sebut kita papa. Saya manggil Pak Daniel Papa Raja. Dan itu sangat menolong figur seorang ayah. Saya mungkin gak banyak luangin waktu bareng. Saya cuma cerita, suka cerita. Sekali-sekali kalau ada kesempatan, saya suka cerita dari hal yang paling kacau. Sampai hal yang ilahi, pelayanan dan sebagainya. Bahkan buat pelayanan pun saya tanya kok. Buat Papa, pelayanan bagusnya gimana, mending gimana. Saudara, tapi saudara, kapan kita bisa menerima warisi setiap jubah dari pemimpin kita? Step awal, ketika kita mau jujur dan minta Tuhan pulihkan hati ini. Tanpa Tuhan pulihkan hati ini, semua warisan yang Tuhan mau curahkan
akan selalu ada hambatan. Dan saya bersyukur sore ini Tuhan sampaikan pesan yang begitu dahsyat. Asalkan ada anak-anaknya yang mau jujur. Saudara, tutup matamu sekali lagi. Hari ini maukah kita jujur sekali lagi? Tahukah saudara ada warisan ilahi di tempat ini? Tahukah ada perjanjian yang begitu dahsyat? Dan tahukah warisan itu, jubah itu sedang dicurahkan dalam hidupmu. Ada jubah yang melayang-layang yang sedang akan dicurahkan dalam hidupmu. Orang dunia berkata, Bev, buat apa? Aku cuma mau uang yang penting. Aku cuma mau berkat jasmani. Ngapain yang rohani? Biarkan perkataan Esau tetap ada. Is okay. Tapi di tempat ini akan selalu ada orang-orang yang memiliki mata Yakub yang berkata, I don't care. Aku mau yang ilahi. Aku mau yang ilahi. Dan aku mau yang ilahi. Hari ini saudara, kuncinya cuma jujur. Sekali lagi saudara, kalau saudara mau jujur di hadapan Tuhan. Dan saudara mau di Tuhan jamah. Tuhan bereskan hati ini. Mari bangkit berdiri. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sekali lagi ya, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya. Engkau tahu, engkau akan mewarisi yang ilahi begitu dahsyat. Bapa, tapi ada luka demi luka yang Tuhan mau bereskan dalam hatimu. Sebelum engkau berangkat dengan sangat dahsyat membawa lawatan. Sebelum setiap jubah urapan itu ditimpukan dalam hidupmu. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Bersyukur karena rencana-Mu indah. Semua di dalam ajarku Kau selalu sertaku. Kiaratase bersyukur karena rencana-Mu indah bagiku. Tuhan, Kau lihat hati ini. Hari ini kalau Engkau mau jujur di hadapan Tuhan dan Kau bilang, Tuhan, jamah aku, figur seorang ayah itu rusak dalam hidupku. Dan aku mau dijamah Tuhan. Hari ini aku mau buka hati. Dan aku mau jujur di hadapan-Mu. Aku perlu jamahan dan aku perlu kasih-Mu. Bolehkah angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan? Jangan setengah-setengah, nak. Jangan setengah-setengah. Karena Tuhan tidak pernah mati setengah-setengah menebus dosa kita.
Dia dilecehkan, dihinakan sepenuh hati hanya untuk setiap kita. Hani Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau lihat hati yang perlu dipulihkan. Dan malam ini kami mau jujur kepadamu. Kami mau dipulihkan malam hari ini. Tuhan, kami mau mewarisi yang ilahi. Kami mau melanjutkan visi dari pemimpin dan pendahulu kami. Kami mau lihat setiap jiwa-jiwa dimenangkan. Kami mau lihat lawatan terbesar. Kami mau lihat Indonesia diselamatkan. Tapi Tuhan, sebelum itu, pulihkan hati ini. Pulihkan hati ini. Karena kami perlu jamahan-Mu. Karena kami perlu sentuhan-Mu. Dan hari ini Bapa sedang memeluk kita satu persatu. Dia sedang memeluk kita satu persatu. Dia sedang memeluk kita satu persatu. Tuhan, malam ini Hamba berterima kasih. Anak-anak-Mu berterima kasih. Kami berterima kasih karena Engkau menjamah kami. Hari ini kami mengenal Engkau Bapa. Bapa kami di dalam surga. Karena Engkau memang Bapakku. Dan kebanggaanku. Idam-idamanku. Tujuan hidupku. Gambar diri yang sejati. Pencurah kasih yang sempurna. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Tetap penuhi kami. Tetap curahkan kami dengan kasih-Mu. Terima kasih buat kami bisa mewarisi setiap jubah keilahian. Seperti Elisa mewarisi dari Elia. Demikian kami juga bisa mewarisi dari pendahulu kami. Berajarlah Tuhan, hamba serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus.